Wali Songo Pupuh 5 Sejatining Pangeran Mulia Carbon Girang. Sosok sepuh itu bersila di hadapan 4 orang lainnya. Budi sejati, itulah yang patut dicari, yang memiliki sifat 20. Wujud kidam bako, mukhalafatulil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat kudrot irodat, ilmu hayat sama basor, kalam qadiron muridan, aliman hayyan, sami'an basiron, dan mutakalliman. Ujar sosok sepuh tersebut yang disimak dengan sepenuh hati oleh 4 orang di hadapannya. Tiada terpisah dalam wujud mutlak yang disebut zat, tiada berawal dan tiada berakhir, tiada berasal dan tiada bertujuan. Sungguh telah ada di dalam diri ini. Lanjutnya lagi. Suasana hening sejenak. Wujud tak kasat mata sekaligus kasat mata adalah yang nyata sekaligus tak nyata. Itulah wujudnya, budi sejati. Seperti juga wujud kita yang sesungguhnya, karena wujud kita sesungguhnya tiada beda dengan wujudnya. Kidam, keberadaannya ada sebelum semuanya ada, bahkan sebelum keberadaannya itu sendiri. Bako, keberadaannya abadi, melebihi keabadian itu sendiri, tiada terikat oleh suka dan duka. Ada di sana juga ada di sini, bukan itu, bukan pula ini. Mukhalafatulil hawadisi, keberadaannya tidak bisa diperbandingkan dengan segala wujud yang baru, karena semua wujud yang baru yang ada di bumi dan di angkasa hanyalah sepercik dari keberadaannya. Qiyamuhu binafsihi, mengada dengan keberadaannya sendiri. Wahdaniyat, keberadaannya adalah segala-galanya. Segala-galanya ini adalah keberadaannya dalam ketunggalan sejati. Kudrat, kuasa berada di dalam keberadaannya. Tiada menyamai, tiada yang menandingi. Kuasa tanpa peranti, dari keadaan Adam hingga keadaan mengadanya jagat ini, luar dalam kuasanya. Irodat, berkehendak tanpa ada yang mampu menghalangi kehendaknya. Ilmu, keberadaannya adalah gudang segala kebijakan dan pengetahuan, tahu akan segala-galanya. Hayat, hidup adalah keberadaannya. Keberadaannya adalah hidup itu sendiri, dihidupi oleh hidupnya sendiri. Hidup tanpa ruh, tanpa terkena sakit, sedih, gembira, dan kemusnahan. Dialah hayyan hayyun, sama. Keberadaannya adalah mendengar. Basor, keberadaannya adalah mengamati. Kalam, keberadaannya adalah sabda itu sendiri. Dan waspadalah, budi sejati tiada lain ada dalam ingsun ini. Di manakah keberadaan Hyang Sukma? Putarilah cakrawala, lintasilah angkasa, masuklah ke 7 bumi, sungguh tak akan dapat kau temui. Di sana sini yang kau temui kesunyian belaka, baik di utara, selatan, barat, timur, tengah, dimanapun. Hanya kekosongan yang akan menyapamu, karena dia
adalah zat mulia yang sebenarnya tak jauh dan adanya di sini. Di sini sosok itu menunjuk dadanya sendiri. Yang aku maksud bukan dada ini, bukan jantung ini, bukan hati ini yang terpisah bagaikan anak panah lepas dari busurnya, yang dalam satu lesatan mampu menjangkau Mekah dan Madinah, sekaligus sebagai anak panah yang tetap melekat pada busurnya. Bukan budi, bukan angan-angan, bukan pikiran, bukan pula napas, bukan kesunyian, bukan pula kekosongan yang ada di dalam diri. Semua ini jasad belaka, semuanya adalah hawadis yang kelak akan membusuk bercampur tanah. Sedangkan budi, angan-angan, pikiran, juga napas akan midraweng jagat. Bukan itu semua yang aku maksudkan. Yang aku maksudkan adalah ingsun. 4 orang di hadapannya menahan napas. Ingsun adalah nafas yang widi, yang tersifati dengan sifat jalal, jamal, kamal, dan qahar dalam segala gerak, baik saat sholat atau bicara. Semua adalah geraknya. Helaan nafas terdengar. Ampun Kanjeng Syekh, salah seorang yang dari tadi khusyuk menyimak seraya menghaturkan sembah. Sosok yang dipanggil Syekh memberikan isyarat dengan tangan kanan agar dia berkata. Mungkin hamba yang terlalu bodoh menyimpulkan apa yang Kanjeng Syekh sampaikan kedengarannya tiada beda dengan ajaran para pandita dan wiku Buddha. Mohon ampun jika hamba salah. Sosok yang dipanggil Syekh diam sejenak, kemudian berkata, Pringgabaya, hamba Kanjeng. Dalam segala hal, ajaran ilmu rasa, ilmu hak, tiadalah memiliki sari-sari yang berbeda. Apa yang baik dari masa lalu, pakailah. Apa yang kurang baik dari masa lalu, tinggalkanlah. Tiada patut memandang segala yang datang dari masa lalu adalah buruk. Ingat, hana nguni, hana mangke, tan hana nguni, tan hana mangke. Artinya, ada masa lalu, ada masa sekarang. Tanpa masa lalu, tak akan ada masa sekarang. Pringgabaya menghaturkan sembah dan berkata, terima kasih Kanjeng. Nah, Bisana, Danabaya, Cantula, dan Pringgabaya, ujar sosok sepuh itu. 4 orang yang tersebut namanya menghaturkan sembah. Resapilah ini dalam budi kalian. Nanti tengah malam aku akan memberikan wirid kepada kalian untuk membuka hijab yang menyelubungi budi kalian. Singgih Kanjeng Syekh, kaula mituhu. Hampir bersamaan 4 orang itu menjawab. Sosok sepuh itu mengangguk. Sekarang kalian keluarlah. Singgih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. 4 orang itu segera undur diri. Padepokan yang berdiri di wilayah Cirebon Girang, tak jauh dari kota raja Kesultanan Cirebon, itu dikenal dengan nama Krenda Sawa, sebuah padepokan yang menampung orang-orang Sunda dan Jawa untuk belajar Islam. Padepokan yang sebenarnya tiada terlalu megah, namun namanya tersohor di mana-mana, bahkan menyaingi Giri Amparan Jati, padepokan tua di pesisir Cirebon. Krenda Sawa tersohor karena kedalaman ilmu agama pemimpinnya, Syekh Abdul Jalil, atau yang lebih terkenal dengan sebutan Syekh Siti Jenar. 3 tahun lalu,
Syekh Abdul Jalil menyatakan padepokannya tidak terkait lagi dengan Majelis Wali Songo. Pernyataannya tersebut dipicu oleh keputusan-keputusan majelis yang dia pandang cenderung mengarah kepada urusan kenegaraan. Semenjak majelis berganti pemimpin dari Kanjeng Susuhunan Ngampel Denta yang telah wafat kepada Kanjeng Susuhunan Giri Kedaton, keputusan-keputusan yang dikeluarkan tak lagi mencerminkan semangat para pandita, melainkan semangat para kesatria, negarawan. Tak kurang-kurangnya Syekh Abdul Jalil selaku anggota majelis yang dipercaya memegang kendali atas wilayah Jawa belahan barat memperingati dan menasihati sang pemimpin. Tetapi peringatan dan nasihatnya sama sekali tak pernah digubris. Ketika dia tahu Kesultanan Giri berdiri dan Susuhunan Giri menyatakan diri sebagai sultan dengan gelar Prabu Satmata Mauna Ainul Yakin, dan oleh karena itu lantas melekat gelar Kedaton di belakang nama Giri, maka bulat sudah keputusan Syekh Abdul Jalil untuk keluar dari Majelis Wali Songo. Syekh Abdul Jalil tak menampik kenyataan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sendiri juga pemimpin negara. Namun baginya, keputusannya yang mendasari Kanjeng Nabi untuk menjadi pemimpin negara sangat berbeda dari semangat yang mendasari para ulama Jawa saat ini. Menurutnya, Kanjeng Nabi mengambil sikap demikian karena bangsa Arab pada saat itu perlu diajari hidup bermasyarakat secara teratur dalam wadah negara, sebuah wadah yang tidak dikenal oleh bangsa Arab sebelumnya. Bangsa Arab sebelumnya hanya mengenal kabilah-kabilah yang tak pernah bersatu, sehingga pertikaian gampang sekali terjadi karena masalah sepele. Hukum rimbalah yang berlaku, siapa kuat dia menang. Bangsa Arab saat ini perlu diperkenalkan dengan masyarakat yang tertib, yang dinaungi oleh hukum dari kesepakatan bersama, dan hukum itu bisa dijalankan jika terdapat sebuah wadah bernama negara. Tetapi di Jawa yang masyarakatnya sudah menyadari pentingnya bernegara, tak ada kewajiban bagi para ulama untuk ikut campur urusan kenegaraan. Mereka harus bisa membatasi diri, harus bisa menempatkan diri. Cukuplah mereka sebagai pencerah, penasehat, pembimbing, tak lebih. Baik pembimbing para kesatria yang memegang kendali negara maupun para kawula. Para ulama bisa menjadi penengah, juru damai, pihak yang menjembatani antara golongan yang bertikai. Para ulama bisa berdiri di depan semua golongan tanpa berpihak kepada siapapun. Jika para ulama ikut mengurusi negara, tak akan mungkin semua itu bisa dijalankan secara murni. Itulah yang menjadi pikiran Syekh Abdul Jalil, tafsir atas keberagamaannya. Kalaupun suatu ketika seorang ulama harus memimpin negara, sepatutnya dia sudah memahami pentingnya ukhuwah insaniyah, memahami makna Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dia pun sepatutnya tidak menjadi pemimpin dengan cara berdarah-darah. Kalaupun cara berdarah-darah harus ditempuh, sepatutnya bukan ulama yang memulainya. Cara seperti itu baru bisa ditempuh jika umat Islam terus-menerus dizalimi dan segala jalan damai sudah tertutup. Menurut Syekh Abdul Jalil, yang juga didukung oleh seorang anggota Majelis Wali Songo lainnya, Kanjeng Susuhunan Kalijaga, umat Islam selama ini tidak terzalimi. Mereka bebas melaksanakan perintah agama, baik di wilayah Majapahit maupun Pajajaran. Mereka bebas mensyiarkan Islam kepada orang Jawa atau Sunda.
bahkan kepada bangsawan Pajajaran dan Majapahit, termasuk putra-putri raja sendiri. Mereka bebas membentuk daerah-daerah Islam perdikan. Jika serta-merta umat Islam Jawa memulai cara-cara kekerasan, itu artinya umat Islam telah zalim kepada umat lain. Dan Syekh Abdul Jalil juga Kanjeng Susuhunan Kalijaga tidak rela jika umat Islam di tanah Jawa melakukannya. 3 tahun yang lalu, melihat perkembangan Majelis Wali Songo yang sudah tidak sesuai dengan semangat awalnya saat didirikan oleh Kanjeng Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Kanjeng Susuhunan Tandes, maka dengan yakin Syekh Abdul Jalil menyatakan diri bukan lagi anggota majelis. Kabar yang mengejutkan tersebut telah sampai di Tandes, di hadapan Sang Ratu Ulama, Kanjeng Susuhunan Giri Kedaton. Musyawarah pun digelar. Syekh Abdul Jalil diundang untuk hadir. Beliau pun hadir. Diwarnai perdebatan pelik, para wali tidak bisa mempengaruhi Syekh Abdul Jalil untuk mengubah keputusannya. Musyawarah pun tidak menemukan titik temu. Syekh Abdul Jalil tetap pada keputusannya. Keputusan Syekh Abdul Jalil sebagai pemegang kendali masyarakat Islam di Jawa belahan barat seketika dicabut, lalu dilimpahkan kepada Susuhunan Jati Purba, Sultan Carbon. Bahkan gelar yang diberikan kepadanya sebagai wali kutub dilimpahkan pula kepada penggantinya itu. Susuhunan Jati Purba sendiri diam-diam sering mengundang Syekh Abdul Jalil ke Keraton Pakungwati untuk membahas masalah tersebut. Mereka berdua adalah saudara satu guru, sama-sama pernah belajar kepada Syekh Datuk Kahfi di Padepokan Giri Amparan Jati. Bahkan Pangeran Cakrabuana, pendiri Cirebon sendiri, yang merupakan paman dari Susuhunan Jati Purba dan murid awal Syekh Datuk Kahfi, ikut memberikan masukan. Namun lagi-lagi Syekh Abdul Jalil tetap teguh pada pendiriannya. Barangkali itulah jalan takdir yang harus dia tempuh. Susuhunan Jati Purba pun menyerah untuk mengubah keyakinan dan keteguhan hatinya. Para santri Syekh Abdul Jalil memahami pendirian guru mereka. Di mana-mana Syekh Abdul Jalil selalu menjadi perbincangan. Di mana-mana orang menyebut namanya. Kadang mereka menyebut nama aslinya, Syekh Abdul Jalil, tetapi dia banyak disebut dengan nama Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang. Dan siang itu, 2 orang yang baru turun dari Jung yang berlabuh di pelabuhan Muara Jati juga menyebut namanya. Mereka berlayar dari Tandes. Mereka adalah santri Giri Kedaton. Mereka adalah utusan Kanjeng Susuhunan Giri Kedaton untuk menemui Syekh Abdul Jalil alias Syekh Siti Jenar alias Syekh Lemah Abang. Menjelang siang, 3 orang yang berjalan kaki dari pelabuhan Muara Jati telah sampai di Gapura Padepokan Kerendasawa. Ketiga-tiganya memakai pakaian putih-putih ala Malaka. Di kepala mereka melingkar ikat kepala bercorak batik. Di depan perut mereka terselip sebilah keris dengan gagang yang bercorak ukir dedaunan. Gagang keris gaya baru yang menghindari corak ukir buto atau kepala hewan, bagaimana yang lazim dipakai para raja dan bangsawan Majapahit atau Pajajaran. Tampilan seperti itu menjadi ciri khas para santri pesisir. Begitu menginjak pelataran Gapura, mereka segera disambut oleh seorang santri. "Assalamualaikum." Mereka beruluk salam. "Waalaikumsalam," balas santri penyambut seraya memperhatikan mereka. "Kisanak ini dari mana dan ada keperluan apa?" Mereka memberikan sembah dada. "Kami dari Giri Kedaton. Kami Caraka Kanjeng Susuhunan Giri Kedaton, Ratu Ulama Jawa.
Pemimpin Majelis Wali Songo, kami hendak menghadap Kanjeng Syekh Siti Jenar untuk menghaturkan nawala dari Susuhunan. Terkesiap santri penyambut tersebut, dadanya berdegup, namun dia segera bisa menguasai diri. Oh, mari silahkan masuk ke padepokan. 3 utusan Giri memberikan sembah. Mereka berjalan di belakang santri penyambut. Kehadiran mereka memancing perhatian beberapa santri yang telah menunaikan sholat zuhur. Di sebuah pendopo, mereka dipersilahkan menunggu. Kisanak bertiga, silahkan menunggu di sini. Saya akan menghadap Kanjeng Syekh. 3 utusan Giri memberikan sembah lagi, kemudian bersila di lantai pendopo. Mereka menyapukan pandangan ke segenap kawasan padepokan. Tidak begitu besar ternyata, namun santri-santrinya terlihat begitu banyak. 1-2 orang lewat di depan mereka sembari membungkuk sopan dan tersenyum. Inilah padepokan Krendasawa yang tersohor hingga ujung timur Jawa sana. Sangat bersahaja. Inilah tempat kediaman Syekh Siti Jenar. Begitu bisik hati masing-masing utusan Giri. Mata mereka terus mengamati kegiatan di sana. Tak ada yang aneh, mirip kegiatan di padepokan Giri Kedaton juga. Tak lama santri yang tadi menyambut mereka tampak berjalan menghampiri. 3 utusan Giri segera bangkit. Kisanak, silahkan langsung menuju dalam pribadi Kanjeng Syekh. Beliau sudah menunggu di sana. 3 santri Giri mengangguk, lalu bergegas menuju dalam yang ditunjukkan santri penyambut, yang letaknya tak begitu jauh dari pendopo. Menginjak pelataran dalam pribadi, seorang santri sepuh bernama Ki Bisana menyambut mereka. 3 utusan Giri kembali memberikan sembah. Assalamualaikum, sapa mereka. Ki Bisana membalas sembah mereka sembari menjawab salam. Waalaikumsalam. Silahkan langsung masuk Kisanak. Ketiganya segera masuk. Di dalam sosok yang usianya sudah sepuh tengah menanti, bersila di atas tikar rotan. Wajahnya teduh dan bersih. Dia menggunakan jubah dan sorban merah. Sebilah keris terselip di depan perutnya. Inilah Syekh Abdul Jalil. Inilah Kanjeng Syekh Siti Jenar yang tersohor itu. Kami menghadap Kanjeng Syekh. Assalamualaikum. Sosok yang tengah duduk bersila itu mengangguk. Waalaikumsalam, silahkan duduk. 3 utusan santri merasa segan. Mereka segera bersirah berderet dengan gerakan yang kaku. Ampun beribu ampun Kanjeng. Salah seorang utusan membuka suara sembari menghaturkan sembah sejenak. Bismillahirrohmanirrohim. Kami bertiga datang dari Giri Kedaton. Kami Caraka Kanjeng Susuhunan Giri. Kami bermaksud menghaturkan nawala ini Kanjeng. Santri tersebut mengambil sebuah bumbung yang dibungkus kain putih yang dia ikatkan di pinggangnya. Bumbung itu kini dihaturkan dengan kedua tangannya ke hadapan Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar menerimanya, kemudian membuka kain pembungkus dan penutup bumbungnya. Dia mengeluarkan lontar di dalamnya. Lontar yang bertuliskan huruf Arab segera dibaca olehnya. Seusai membaca tulisan di atas lontar tersebut, tulisan berbahasa Jawa dengan huruf Arab, dia tersenyum dan menghela napas dengan lembut. Aku telah membaca dan memahami isi nawala dari Kanjeng Susuhunan Giri. Dia memasukkan lontar ke dalam bumbung kembali. Dengarkan jawabanku, wahai kalian santri Giri. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Man arofa robbahu faqad jahila nafsahu. Artinya, barang siapa mengenal pribadinya, sungguh dia telah mengenal Tuhannya. Barang siapa mengenal Tuhannya, sungguh bodoh pribadinya. Keadaan seketika hening. Syekh Siti Jenar tidak ada. Syekh Siti Jenar tidak pernah mengada.
Yang kalian lihat ini tak lain adalah pangeran sejati." Terkejut mereka mendengarnya. "Sampaikan kepada Kanjeng Susuhunan Giri jika beliau memanggil Syekh Siti Jenar untuk menghadap ke Giri Kedaton, maka sungguh ainul yakin Syekh Siti Jenar tidak ada. Yang ada adalah ingsun pangeran sejati. Ya, sejati nih pangeran mulia. Artinya ingsun adalah Tuhan yang sesungguhnya, yaitu sejatinya Tuhan yang maha mulia." Tubuh 3 santri Giri bagai disengat jutaan lebah. Mereka sangat terkejut mendengar ucapan Syekh Siti Jenar. Di tengah keterkejutannya, salah seorang santri Giri memberikan sembah dan berkata dengan terbata-bata, "Ampun Kanjeng Syekh, bagaimana bisa Kanjeng berpendapat demikian?" Syekh Siti Jenar tersenyum lembut, "Kalian sekedar utusan, sampaikan saja ucapanku kepada Kanjeng Susuhunan Giri." Mereka dilanda kebingungan. Untuk sesaat wajah mereka tertekuk, tidak mampu berkata-kata. Pada detik selanjutnya, salah seorang dari mereka mengangkat sembah kembali dan berkata, "Jika memang demikian, kami bertiga mohon undur diri Kanjeng. Berkah dan restu Kanjeng Syekh sangat kami harapkan." Syekh Siti Jenar mengangguk, "Semoga Allah melindungi kalian dan semoga Dia Zat wajibul wujud membimbing kalian." Mereka mengangkat sembah untuk terakhir kalinya.